hari ini saya pengen jelasin semua, semoga ini bisa kebahas. Ya kira-kira gitu aja Mbak, Mas. Sebelum saya masuk ke Affinity-nya, ada yang mau tanya nggak sampai sekarang? Ada. Ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suaranya agak. Ya, silakan. Dengan siapa? Mbak tadi ya? Iya. Iya Mbak, gimana? Mau nanya tentang ini. Saya belum pernah membeli software online. Kira-kira membelinya pakai apa ya? Katanya sih pakai Genius gitu ya. Saya belum pernah beli juga sih Mbak. Saya masih coba kan. Coba 3 bulan. Nantilah 3 bulan habis lebaran saya beli softwarenya. Sekarang masih trial. Mungkin teman-teman ada yang pernah beli nggak? Bisa bagi-bagi infonya. Terima kasih. Ya. Silakan, ada lagi yang lain sebelum saya mulai ke materi. Halo Pak, mau nanya Pak. Yuk, Mangga. Itu untuk software Affinity Designer, kan saya lihat di YouTube banyak tuh Pak yang bisa download install softwarenya secara free Pak. Apakah itu bisa Pak? Bisa Mas, saya juga pakai itu. Itu. Ya. Juga sepertinya versi OM deh Mas, jadi ada yang dibuat sekolah, bebas nyebarin kemana aja. Seperti OM. Berarti ada crack-annya juga ya Pak? Bukan crack sih, ini resmi ini. Oh resmi Pak. Bukan, nggak ada crack-an, semuanya emailnya betul, diterima sama serif. Berarti bukan berarti bajakan ya? Bukan bajakan, bukan. Oh. Makanya kedetek sama serif juga diterima. Dan itu emang nama emailnya serif juga, serif.com kalau nggak salah. Saya beli di Shopee cuma 25.000 itu. Dan itu masuk ke serif, diterima. Seperti itu ada versi OM yang nggak dipublish itu. Baik, tapi nanti saya pelajari. Ya, oke, ada lagi nggak selain software? Ya. Selain originalitas ada yang lain nggak? Permisi Mas. Ya, Mas Aldi silakan. Untuk Affinity Designer bisa dikoneksikan ke data Excel ya Mas? Kemana? Kurang jelas Mas. Saya buat sertifikat. Jadi Affinity-nya bisa ada fitur untuk koneksi ke Microsoft Excel. Oh, nggak ada Mas. Nggak ada. Buat bikin grafik ya? Ya, seperti Adobe Illustrator kan. Iya, infografik begitu. Di AI itu ada fitur buat bikin tabel, grafik ya. Kalau di sini nggak ada Mas. Jadi benar-benar desain grafis. Ya. Kita pakai yang ini aja deh, PowerPoint nih. Saya buatkan di PowerPoint nih. Capture aja, ambil, masukin ke Affinity. Ya, oke ya. Kita mulai aja. Satu lagi ya. Silakan. Ini Affinity Designer ada fitur nggak ada fitur ini ya? 3 dimensi ya? Nggak ada Mbak, nggak ada. Cuman ada isometri 3 dimensi. 3 dimensi pura-pura itu. Oh gitu ya. Makasih. Ya. Baik ya. Kita mulai aja nih. Jadi sebelum kita bekerja di Affinity, sebaiknya kita sebentar. Kita setting dulu nih. Tampilannya kan buat web seperti biasa lah ya, seperti di Corel atau AI. Nggak ada yang aneh di sini. Kita pilih yang ini aja. Oke. Tampilannya mungkin awalnya nggak seperti ini ya. Kalau yang baru itu ada tampilan di sini, di close aja. Sebelum kita shortcutnya, bikin dulu shortcutnya ya. Jadi siapin dulu shortcutnya biar kerjanya cepat. Seperti ini, termasuk outline dan lain-lain.
Nah, setelah siapin shortcut-nya, kita sebentar. Kenalan dengan artboard-nya nih. Artboard-nya ini atau bidang kerjanya besar sekali di Affinity itu. Sampai 90 meter lebih gitu. Lebar kali tingginya itu. Jadi kalau kita file new ini di print ya. Bisa ukurannya dalam meter. Meternya juga bisa sampai berapa nih? 90 meter, mau nggak? Mau tuh, 90 meter. Tambah lagi mau nggak? 150. Paling mentok 90 ya, 90 meter, tapi cukup lah. Kita nggak usah gede-gede amat. Kalau di Corel kan bebas ya. Kalau AI lebih parah lagi, itu cuma 5,5 meter kalau nggak salah. Nah, di sini cukup besar buat ruang kerjanya. Itu artboard. Kemudian tools-toolsnya kayaknya udah bagus ya. Nggak usah diapain lagi. Kemudian yang saya perlu jelasin di sini Zoom. Zoom-nya hebat banget nih. Saya nggak usah pakai VGA yang hebat-hebat, udah bisa real time. Seperti ini, nge-zoom ya. Kalau pakai AI kan minta VGA-nya yang bagus. Kalau dia nggak bagus, nggak bisa kayak gini. Kalau dia Affinity, VGA-nya onboard juga udah bisa kayak gini. Ini VGA-nya onboard yang saya pakai ini. Jadi bagus lah ya. Nggak masalah soal hardware. Ngepen juga sama seperti Illustrator. Gitu. Ya kita langsung aja ke contoh yang misalkan ini ya. Saya coba pengen buat logo nih. Kalau logo kan di software-software yang lain paling flat desain kayak gini ya. Tambah gradasi ya oke lah lumayan. Cuman kalau di Affinity Designer ada tambahan lagi nih. Ada noise-nya. Bisa kelihatan nggak titik-titiknya itu? Ya, di sini ada gradasi yang ada bintik-bintik noise-nya. Noise-nya adanya di sini nih, di fill. Di fill ini nanti kita klik warnanya, muncul, aduh nggak kelihatan ya di layarnya, kepotong ya, ada noise nih. Nah ini nih, supaya kelihatan bertekstur, lebih kasar. Nah ini di AI nggak dapat nih, nggak ada, di Corel juga nggak ada, adanya di Photoshop. Ya, jadi ini yang salah satu yang saya senang dari Affinity itu ada noise, ada warna. Ini kalau dikasih efek, efeknya ada di efek sini nih. Sama kayak Photoshop, ada efek bevel, emboss gitu ya. Saya matiin seperti ini. Nah, di sini lengkap nih. Ada efek 3 dimensinya, ada noise-nya juga, jadi lebih bagus. Lebih hidup ya si logonya. Nah, itu yang saya senang dari Affinity itu ada warna noise-nya ya. Kemudian kita pengen lagi nih yang lain. Ya, ini salah satu ilustrasi yang... Halo, Pak. Ya, Mas. Silakan, Mas. Infinity Design itu lebih condong ke Corel atau Illustrator, Pak? Lebih ke Illustrator, Mas. Atau Illustrator. Illustrator, ya. Berarti untuk shortcut itu apa? Hampir sama dengan Illustrator, Pak? Ya, betul sekali. Oh, ini saya, iya. Kalau di Illustrator kan buat tampilan outline Shift Y ya, Shift Y. Seperti ini nih.
Kebayang nggak di AI kan gini ya. Cuman hebatnya di ini itu ada ini. View, split view. Nah, split view ini kita bisa bagi dua nih, kiri kanannya. Yang kiri mau vektor, yang kanan mau bitmap. Saya coba ke wireframe dulu deh. Nah, gini. Jadi, kita ngebagi dua tampilan secara real time, kayak di X-ray ya. Nah, gitu. Kan ini hebat sekali, Mas. Nggak ada nih di Corel atau di AI ya. X-ray seperti ini. Ya, kita lanjut deh. Tutup lagi aja. Ini semuanya nyari vektor kecuali ini ya. Ini saya bitmap. Lihat deh zoom-nya Mas, sampai berapa persen nih? %2.000%, 3.000%, sampai 54.000, pokoknya 1 juta kali ya. Jadi zoom-nya nyaris nggak terhingga ini, si Affinity ini. Jadi kalau buat detail-detail bagus sekali di sini. Nah, kira-kira di gambar sini ada yang mau dibongkar nggak apanya nih? Yang pengen tahu apanya? Saya rasa teksnya nggak ada yang aneh ya. Halo. Ya Mas Hafiz. Anu Pak, untuk Ya. ekspor, saya kan terkendala di Corel kan ekspor ukuran besar, misal banner gitu kan. Ya. Itu kan harus diturunkan resolusinya atau enggak? Oh, kalau enggak, gambar kualitasnya kan diturunkan. Nah itu kalau di Infinity apa bisa maksimal Pak? Misalnya kualitas 100% diekspor full 100% sesuai file apa bisa Pak? Enggak harus diotak-atik kualitasnya. Kalau untuk ekspor, kita gimana awalnya sih Mas? Mau berapa persen DPI-nya? Kalau kita pengen besar, pengen bagus, ya DPI-nya kita pakai yang buat outdoor ya. Buat outdoor sih pakai 144 deh. Itu udah bagus. Bagus banget. Cuma nanti kalau ada bitmap, gambarnya agak berat dan filenya besar nanti. Kalau full vektor sih nggak masalah Mas, mau diekspor ke PDF nggak masalah. Cuman kalau ada bitmapnya, nanti itu bakal berat. Kalau besar ya. Tapi bisa Pak ya, 100% sama itu bisa ya Pak? Oh bisa Mas, di sini bisa skala 1:1. Ngeprint soalnya kendalanya kan kalau apa nyetak foto itu loh Pak. Sedangkan mintanya ukuran besar. Sedangkan waktu ukuran besar di Corel itu kan harus diotak-atik resolusinya. Ya. Otomatis kualitas nanti turun. Menarik ini kalau memang bisa untuk 100% sama dengan dokumen ini. Bisa diatur kok Mas. Kelihatan di situ kan ada resolusinya berapa persen. Yang penting kita ngerti resolusi deh. Kayak di sini kita nih gambarnya bitmap nih. Ini bitmap 200 dpi. Berarti gambarnya oke lah, cukup bagus ya. Kalau di bawah 150 kan jelek. Kita bisa kelihatan dari keterangan di sininya. Oke ya. Itu ada lagi nggak? Ya. Sementara dulu Pak. Gimana? Terima kasih. Gimana? Sementara itu dulu, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti saya angkat tangan lagi. Oke. Oh, ini yang saya senang juga selain warna yang noise itu ya, ada ininya nih. Kalau kita bikin objeknya banyak loh. Nggak cuma kotak lingkaran segitiga. Ada seperti ini. Kalau star kan banyak ya, di AI sama di Corel nggak masalah. Tapi di sini ada yang seperti ada hati gitu ya, diwarnain seperti itu. Terus mewarnai objek juga di sini pakai gradasi ini, fill tuh langsung ke gradasi. Real time gradasinya nggak lepas.
lihat lepas, lihat. Oh, ini langsung drag real time. Kita coba lagi yang lain nih, misalkan arrow tool. Kasih warnanya gradasi juga nih. Kasih transparansi. Transparansinya real time juga. Nggak nunggu sampai dilepas mouse-nya. Ya kan? Ini real time sekali, jadi cepat buat kerja. Kita nggak usah tebak-tebakan. Lepas, lihat, kelamaan kerjanya. Makanya bikin ilustrasi di sini cepat sekali ya. Termasuk foto ya. Kita cuma punya foto nih. Foto misalkan ini. Kebayang nggak kalau di CorelDRAW ngasih transparansi ke foto? Itu kan berat sekali ya. CorelDRAW bisa memorinya rakus tuh kalau buat transparansi. Kalau di sini tinggal gini aja nih. Real time sekali ya. Enteng loh ini. Nah, seperti itu kira-kira. Ya kan, transparansinya gradual nih. Terus kita nggak pengen juga nih ada transparansinya dibuang. Klik transparansi itu, ganti ke non aja. Apa yang ganti warna nih? Pengen ke warna hitam putih aja. Kalau di CorelDRAW hitam putih kan mesti convert ya, convert to grayscale. Kalau ini nggak usah, tinggal klik aja ini. Warna hitam. Langsung dia grayscale. Pengen kemerah-merahan, klik warna merah. Dan seterusnya. Ya, jadi seperti Photoshop tapi real time ya di sini. Pengen dikombinasi warnanya. Ya, silakan. Kalau untuk gradasi di gambar, apa bisa atas dan bawah atau gimana? Yang tadi saya demoin ya? Bukan? Ya, maksudnya kalau di Corel kan kalau gradasi untuk suatu foto, misalkan bawah dulu, terus di-convert dulu ke bitmap, lalu kita menggradasi yang atas. Nah, kalau di software ini apakah bisa atas dan bawah gradasinya tanpa harus di-convert dulu? Oh, nggak usah. Ini nggak usah di-convert. Dia langsung aja bitmap diutak-atik seperti vektor. Ya, seperti ini aja. Ya. Tapi maksudnya atas dan bawah. Oh, itu maksudnya atas, tengah, bawah gitu ya? Ya, jadi yang gambarnya tengahnya aja. Okay. Yang gradasi atas dan bawah ya. Yang ngerti. Makasih, Kita Pak. berarti customnya di sini nih. Ya, betul tuh. Pertanyaannya penting itu ya. Kita bisa ngutak-atik tipe gradasinya di sini. Putih itu artinya ya dinaikin opacity-nya. Sini turunin. Maksudnya gitu ya? Nah, tapi bawahnya juga gradasi sih, Pak. Gitu. Ya udah ya. Beres diulang, kan? Pak, bisa? Nanti ada rekamannya ya. Ya udah, thank you, Pak. Buat yang lain, ya silakan. Oke, tadi itu jadi main-main bitmap di sini sama seperti main-main colorize di Photoshop. Mirip Inkscape ya, Pak? Kurang tahu, Mbak. Saya belum pernah pakai. Kebayang tuh ya, kalau di Corel seperti ini, berapa lama ngerjainnya? Kalau nggak di AI kayak gini, lama sekali ngerjainnya kan. Kita mesti bolak-balik Photoshop, colorize, layer transparan, balik lagi, ekspor, impor. Di sini nggak usah lah. Langsung di satu software beres ya. Itu hebatnya fill tool dan transparency tool. Terus saya mau demo lagi nih, yang hebat-hebat lagi ya. Kan ini kan judulnya The Magic of ya, jadi kehebatannya aja. Bukan tutorial belajar Affinity. Ini yang bikin saya langsung terbengong-bengong ya. Saya punya 2 objek nih. Pengen digabungin. Digabungin kan pakai yang ini ya, union atau unite ya. Kalau di AI itu unite. Jadi kita operasi boolean.
Alt, klik. Udah kita alt klik, kita bisa rubah kapanpun ya nanti ya. Jadi nggak permanen. Kalau di Corel kan permanen tuh, dikasih efek, dikasih perintah add atau apa namanya unite ya. Kalau di sini nggak, bisa dirubah kapan lagi. Coba kita pasti ini nih. Ada yang namanya contour tool. Kebayang ya contour tool ya, seperti ini. Ya begitulah. Di AI Corel pasti ada nih. Coba di sini kita pakai contour tool. Objek yang udah di-combine. Lihat tuh, pertemuan dua objeknya. Bisa gini nggak AI? Jadi sudut pertemuannya tumpul ya. Seperti apa namanya? Ada filletnya, ada jembatannya itu. Ya, kalau udah bagus, cukup, selesai, kembali ke awal lagi. Dikasih outline, silakan. Stroke-nya jangan yang behind fill. Ini kalau di Corel namanya behind fill. Pada selesai, convert to curve seperti Corel Draw. Kalau di sini control return ya. Nanti diedit di sini. Udah ini, udah permanen, nggak bisa lagi dirubah-rubah lagi. Diatur-atur lagi seperti awalnya. Ya Mas, ada yang mau tanya nggak? Mas Haris mau nanya nggak? Halo Pak. Ya. Bisa apa? Bisa ada fasilitas mirror enggak Pak? Kayak di Corel terbaru itulah 2020. Jadi bisa buat mandala itu. Kurang jelas gimana? Fitur apa itu? Fitur mirror. Jadi Mirror. Gambar kanan yang kiri juga ikut gambar itu Pak. Ini. Oh. Ada enggak? Kayak mau bikin mandala itu. Mirror tapi kiri kanannya sinkron gitu maksudnya. Ya. Oke. Ini contoh nih ya. Kita belajar bikin pen tool nih. Pen tool-nya sama dengan Adobe Illustrator. Kira-kira seperti ini ya. Kita bikin nanti kita kalau pengen kiri kanan sama, ini harus jadi simbol dulu Mas. Jadi harus ada, kita buka dulu nih, studio namanya simbol. Simbol itu seperti clone lah. Kalau di Corel itu clone. Kalau di AI sama simbol juga namanya ya. Kita create nih. Dapat tuh simbol ini ya. Kita copy ke kanan. Ctrl J ya, kalau copy Ctrl J nih. Sorry. Oh, belum ada. Oh, pakai Alt juga bisa pakai Alt. Ini saya pengen berubah kiri kanan, nanti saya double klik aja nih, salah satu ini. Itu Mas ya? Oke, cukup? Ya.
Ada yang lain nggak? Tadi warna udah, contour tool udah, pen tool ya, pen tool sama kayak di Adobe Illustrator. Bukan kayak Corel, ini kayak Adobe Illustrator. Jadi supaya sudutnya lancip, mesti diklik di titiknya. Seperti ini nih, contohnya nih ya. Klik, drag, klik di sini lagi. Nah gitu, klik sini lagi. Ya, dan seterusnya. Kira-kira itu pen tool seperti itu. Ya. Ini udah pen tool, pencil tool. Pencil tool tuh buat seperti ini. Nah ini. Ini pensil tool. Oke, pensil. Warnanya tebelin dulu, stroke-nya. Sorry. Nah, kayak gini, Mas, kira-kira nih. Jadi semua yang saya buat itu berupa dari pensil yang bisa diatur lagi tebelannya di sini. Terus buat tebal tipisnya di pressure, kurang jelas ya, coba di sini. Sini pressure-nya dimainin gerak kurvanya. Dan begitu seterusnya. Kalau saya buat, misalkan seperti ini, stroke-nya warna hitam. Ini kan jelek ya, kasar nih. Kasar supaya halus, ada yang namanya stabilizer nih, nyalain. Jadi kalau saya buat garis lengkung lagi, ya kan, bagus ya. Jadi saya nggak usah beli pen stylus Wacom yang harganya juta-juta gitulah. Pakai mouse yang 15.000 aja cukup bagus kok. Ya. Jadi menghemat banyak nih Affinity ini buat kerjaan. Silakan ada yang mau bertanya lagi ya? Sebelum saya bahas yang lain. Ini udah ya. Zoom setting. Oh iya, warna Mas. Ini warna. Kita perlu juga diatur sejak awal. Coba saya lihat warnanya nih. Warnanya di Affinity ya segini aja. Grayscale, warna-warna pelangi, atau warna gradasi yang hitam putih. Atau enggak warna-warna yang buat cetakan-cetakan gini ya, tapi terlalu panjang nih. Kita pengen ngambil warna dari gambar tertentu. Misalkan, saya punya gambar yang bagus nih. Gambar hasil dari Google, saya cari misalkan color harmony ya. Saya save ke JPG. Aduh, nggak kelihatan ya di layar Mas ya. Di sini ada create palette from image. Pilih gambarnya. Saya punya gambar ini nih, hasil googling. Nah, kayak gini-gini. Ini warnanya ada berapa nih? 4 kali 5, 20 lah ya. 20 warna nih. Saya pengen ambil warna dari sini. Klik gambarnya, open. Kita pengen 20 warna. Ya, oke, preview. Kita punya 20 warna ini. Create. Nih, kita punya palette warna dari gambar yang tadi. Yang nuansa pastel ya. Oke. Ya, itu hebatnya Affinity, kita punya palet dari gambar image. Terus, apa lagi yang perlu saya jelasin? Silakan Mas, mau nanya apa? Banyak sih. Nanya Mas. Ya. Untuk color modenya itu tersedia apa aja Mas? Color model. Iya Mas. BRG atau CMYK gitu Mas.
Oh, di sini di dokumen ini, dokumen setup kita udah sejak awal kita udah bisa di ini kok Mas, di mana ya? Color RGB. Nah, di sini nih. Ya. Oh iya. Ada ya? Ada Mas. Oke. Bebas sih, bisa bolak-balik apa aja. Saya buka lagi nih. Ini yang senang ilustrasi nih. Ini nggak ada Photoshop-nya nih, semuanya full vektor. Kalau saya bongkar nih ya. Bukan, ini bukan bitmap ini. Ini sebenarnya efek Gaussian blur. Pastinya sih seperti ini. Tajam gini, cuma dikasih efek blur, jadi halus ya. Oke, itu matanya. Ini cuman gradasi biasa aja. Ini transparansi ya, pakai gelas ini nih. Gelas transparansi tool. Terus yang bagian besar mata hijaunya ini, dia ada efeknya nih. Efek inner glow. Ya. Sama kayak Photoshop, ada outer glow juga nih. Ya gitu. Yang di bawahnya dia ada efek inner glow. Kalau digabungin nanti hasilnya seperti muncul ya. Ya kira-kira seperti itu. Yang hidungnya ada kasar-kasarnya, bagus kan? Itu pakai yang tadi itu noise. Jadi kalau kita punya warna, colornya klik, ada noise di sini nih, tarik-tarik aja. Besar tuh noise-nya ya. Jadi gambar kita lebih bertekstur gitu, nggak terlalu mulus. Tapi alami jadinya. Oke. Apalagi ya? Shape Builder Tool ada enggak itu Mas? Kenapa? Shape Builder Tool. Oh, Shape Builder. Di sini nggak ada Mas. Adanya Main Divide. Jadi kekurangannya itu. Kalau di AI kan ada Shape Builder ya, gabungin objek yang terpotong-potong gitu kan. Kalau di sini nggak ada Mas. Sayang sekali. Harusnya pakai ini. Manual aja. Jadi kita bikin Oke, nah seperti ini ya. Kita pilih semuanya nih. Hati-hati nih milihnya bisa dua macam Mas. Bisa milih kayak CorelDRAW atau kayak Illustrator. Kalau saya milihnya kayak Illustrator sih, jadi klik sedikit aja udah pilih banyak nih. Potong seleksinya pilih. Di sini ada namanya divide. Jadi saya klik ini, sudah selesai. Pilih gambarnya. Ya, benar-benar manual sih. Oke, itu cukup ya. Silakan, ada yang lain nggak?